ngertos wilduk, yang wilduk, orang yang pakai aksesoris kemudian agak telanjang, kemudian ceramahnya menggilani. Sudah, harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah, harusnya sudah ditangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti itu. Kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya, bahwa saya bisa mengukur diri saya dan seterusnya. Menjijikkan bagi saya. Assalamualaikum Sobat Islam. Makin kesini makin tampak siapa sebenarnya Hyang Wildo, sosok yang saat ini mengajak banyak orang dengan pemahaman yang biasa diserukan lewat keahlian mengolah kata-kata indah. Kata-kata yang Hyang Wildo sampaikan kini banyak mendoktrin orang-orang golongan awam dan menengah soal agama, hingga banyak dikabarkan pengikut alirannya makin banyak bertambah sekarang ini. Dan ini bisa dibuktikan saat para tokoh Islam membahas Hyang Wildo, pengikutnya berkomentar miring, bahkan hingga menyalahkan dan menyerang secara langsung. Pernyataan Hyang Wildo terkait agama Islam kini cukup menyita perhatian. Pasalnya asupan-asupan pemikiran yang mulai berkembang hingga mengkhawatirkan, sebab tim berwenang sampai saat ini seolah membiarkan hal ini terus terjadi, hingga Kiai Besar NU Ahmad Jahro akhirnya turun tangan memberikan hal penting yang ditujukan untuk umat Islam. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Ini gini, baru datang kemudian nggak nutup aurat, kemudian pakai ya besi-besi ya, kalung ya sembuh gitu, kemudian ngomong semau-maunya. Itu lebih dahsyat daripada orang-orang Eropa yang menghina Nabi Muhammad itu. Ketika Hyang Wildo banyak disalahkan karena bukan Islam, tapi mengkritik soal Islam dengan pemahamannya sendiri tanpa dilandasi Al-Quran, Sunnah, dan Hadis, maka sudah menjadi suatu kewajiban seorang Muslim untuk meluruskan. Tetapi ketika ada sebagian umat Muslim yang mengundang Hyang Wildo ke majelis pengajian, maulid Nabi, atau acara keagamaan Islam lainnya, hingga dia menari dengan busana demikian, tapi diiringi dengan sholawat, sedangkan Hyang Wildo tidak mempunyai keyakinan, maka siapakah yang bodoh sebenarnya dalam hal ini? Hingga sebagian mengatakan bahwa Hyang Wildo banyak memberikan pencerahan kebaikan sekalipun dalam Islam, ini akan menjadi tidak ada artinya sama sekali. Bahwa keyakinan yang mengatakan semua benar, hingga tak perlu persalahkan orang dengan keyakinannya tersebut, maka dia tak berdakwah hingga menganggap semua sudah benar. Dan siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia di akhirat tidak diterima dan termasuk orang-orang yang rugi, karena semua amal dia semasa di dunia ini hanya akan ditunjukkan, dan selepas itu tak bisa menolong. Amal itu akan dijadikan seperti debu di telapak tangan, tertiup angin dan lalu menghilang. Ngertos wilduk, yang wilduk, orang yang pakai aksesoris kemudian agak telanjang, kemudian ceramahnya menggilani. Nabi Muhammad itu sudah selesai misinya, harus ada nabi lagi. Dia bahkan ngaku Tuhan. Kemudian diundang oleh tokoh, kemudian tokoh ini, tokoh agama ini mengatakan, saya kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya, bahwa saya bisa mengukur diri saya dan seterusnya. Menjijikkan bagi saya. Ungkapan itu menjijikkan, marah saya. Tapi ginilah, sudah, harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah, harusnya sudah ditangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti ini. Harusnya. Jangan lalu positive thinking, baik sangka bahwa orang yang sudah melecehkan Nabi Muhammad, orang yang melecehkan Al-Quran, Al-Quran itu ilusi atau apa namanya, pokoknya jelek-jelek semua. Dan dia bukan orang Islam. Tapi begini, ini tanda akhir zamannya. Pokoknya penjenengan gini aja, penjenengan nggak usah bingung, juga tidak usah tanyakan pada saya ya, kalau sudah jelas jelek begitu tuh ya nggak usah takutnya akunya. Ini ditanyakan oleh jemaah, tidak apa-apa, saya jelaskan. Ini memang tanda akhir zaman, nanti akan banyak orang yang ngaku nabi, orang yang gini, orang yang gitu, ya sudah. Yang penting penjenengan ikut Nabi Muhammad SAW.
Yang penting panjenengan konsisten istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun. Jadi orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah, ya sudah, istiqomah itu penting. Nggak usah dengar ungkapan yang aneh-aneh. Panjenengan kan ngaji tuh, ya sudah, dengarkan pengajian ini aja. Gugu, tiru, ikuti yang disampaikan di pengajian. Itu jelas orangnya, jelas dasarnya, jelas track record kehidupannya. Dan ini gini, baru datang kemudian tidak nutup aurat, kemudian pakai ya besi-besi ya, kalung ya sembuh gitu, kemudian ngomong semau-maunya. Itu lebih dahsyat daripada orang-orang Eropa yang menghina Nabi Muhammad itu. Jelek sekali. Ini yang pertama. Saya tidak usah tanggapi banyak-banyak, saya tidak ingin mempopulerkan dia. Kemudian ditanggapi kan jadi populer. Saya tidak ingin. Saya yang menyesalkan tokoh agama yang membiarkan seperti ini, malah mengundang kemudian mendapat rahmat dari, atau entahlah ungkapannya, pokoknya seperti itu. Seagung apapun beliau dalam hal ini, kalau tidak cocok dengan Nabi Muhammad, ya jangan detail. Mungkin dengan alasan ini wali ini apa ya, jadab ini. Sudahlah, syariat Nabi Muhammad sejak awal sampai akhir, penampilan Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah aneh-aneh gitu, tidak pernah. Kemudian yang tidak sholat, lalu itu kan urusan dia, tidak sholat. Urusan saya adalah saya bisa memetik hikmah dari dia. Hikmah apa? Ini penting ya. Jadi tolong nanti pendengar kalau, tapi sebenarnya kalau nonton itu ya pada karo urun asen ya Mas. Asen. Tapi beginilah, pokoknya ini akhir zaman memang akan ada pernyataan-pernyataan gila seperti itu. Ungkapan Kiai Ahmad Jarot tersebut yang membahas Hyang Wildo secara langsung jelas membuktikan bahwa keyakinan yang diserukan seorang yang tidak mempunyai agama hingga tak perlu persalahkan orang, maka dia tak berdakwah dan ucapannya tertolak secara Islam. Semoga ulasan terkait siapa sosok sebenarnya Hyang Wildo ini bisa menjadi pembelajaran, tuntunan kebaikan dan bagaimana harusnya kita bersikap serta mengikuti ajaran orang lain dalam pandangan Islam. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal dan pemahaman yang bisa saja menyesatkan banyak orang terkait ajakan, ungkapan hingga perlakuan salah yang sebaiknya tidak kita ikuti ke depan. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.